Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan memberikan sedikit prediksi soal dan pembahasan seleksi P3K tahun 2021 ya. Yaitu kita akan bahas tentang salah satu contoh materi soal yang diujikan pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk seleksi P3K tahun 2021 itu nanti akan mengujikan yang pertama itu adalah kompetensi teknis ya. Ini nanti sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, ini adalah tes bakat skolastik atau penalaran. Kemudian manajerial sosiokultural, kemudian pertanyaan wawancara. Nah, lebih jelasnya nanti adalah seperti ini ya. Materi ujian dan jadwal persiapannya. Untuk tipe kontennya kompetensi teknis ini 50 soal. Kemudian waktunya 60 menit, kemudian bobotnya 60%. Kemudian tes bakat skolastik itu 40 soal, waktunya 60 menit, bobotnya 40%. Itu digabung dengan sosiokultural ya, yang jumlahnya 20 soal dan 15 menit waktunya, dan pertanyaan wawancara ini ada 10 soal dan waktunya 10 menit, itu adalah prosentasenya 40%. Kemudian total keseluruhan waktunya itu adalah 170%. Nah, sobat semuanya, di sini nanti kita akan lengkapi untuk contoh-contoh soal yang kemungkinan akan dikeluarkan pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, makanya teman-teman bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel calon guru ini supaya nanti jika saya update informasi latihan soal terbaru untuk persiapan seleksi P3K, teman-teman tidak ketinggalan ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti jika ada upload terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi di HP masing-masing. Jangan lupa dibagikan juga, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Oke, baiklah teman-teman semuanya, untuk contoh soal tes wawancara P3K itu garis besarnya contohnya adalah seperti ini ya. Nah, soal tes kompetensi dan wawancara P3K, setiap soal itu memiliki 4 pilihan jawaban. Berbeda dengan soal tes CPNS yang biasanya terdapat 5 pilihan jawaban. Oke, di sini contoh soal yang pertama. Misalkan di sini teman-teman. Nah, pada saat wawancara, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat, dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Nah, kamu itu ditunjuk sebagai ketua rapat, anggotamu ada yang menerima telepon, kamu ngapain terusan? Apakah A, membiarkannya atau menegurnya supaya keluar dari rapat, atau membiarkannya menerima telepon, atau berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon? Nah, kalau ada soal seperti itu, kira-kira teman-teman itu sebagai seorang ketua rapat yang bijak, apa yang harus kalian lakukan? Oke, sudah cukup berpikirnya ya. Nah, sekarang kira-kira gimana pilihan jawabannya? Nah, jawaban soal tes wawancara ini gimana? Nah, ini teman-teman. Bila kita analisis soal tersebut ya, nah, Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat kan? Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa tegas ya, mempunyai wibawa tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Nah, kemudian bila kita lihat pilihan jawaban A, yaitu membiarkannya, jawaban kurang tepat ya, karena tindakan itu punya kesan bahwa Anda itu sebagai ketua rapat tidak tegas serta tidak peduli dengan bagaimana seharusnya rapat berjalan. Kemudian, adapun bila kita memilih pilihan jawaban yang B, yaitu kita menegurnya supaya keluar dari rapat, jawaban juga kurang tepat. Alasannya, meskipun tindakan itu tegas namun tidak bijaksana, karena mungkin saja peserta rapat tersebut menerima telepon yang sangat penting dan mendesak. Kemudian jika pilihan C itu membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat ya, karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana.
serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting. Nah, dari keluarganya misalkan ya, rekan kerja atau pihak lain. Berbeda dengan pilihan jawaban yang A yang tidak spesifik. Pada pilihan jawaban yang C, itu ada keterangan spesifik tentang tindakan yang dilakukan. Nah, terakhir bila kita melihat pilihan jawaban yang D, yaitu berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon juga merupakan tindakan yang kurang tepat. Alasannya, meskipun terlihat sopan, tapi ada kesan kita tidak menghargai kepentingan orang lain juga ya, yang bisa saja peserta rapat tersebut menerima telepon yang sangat penting, yang mendesak juga ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, teman-teman. Nah, di sini Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang Anda lakukan, teman-teman? Nah, di sini kalian bisa lihat pilihan jawabannya A. Menegur dokter tersebut. Yang B, melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Kemudian membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai, atau tetap membantu dokter tersebut dan bila terjadi apa-apa Anda punya alasan supaya tidak disalahkan. Nah, sebagai seorang asisten P3K yang mana di sini kalian memiliki peran penting, kira-kira apa sebagai orang yang bijaksana, ini apa yang teman-teman lakukan? Jika ada dokter mabuk, itu kalian sebagai asistennya harus ngapain? Nah, setelah teman-teman berpikir, nah ini kira-kira gimana? Jawabannya kira-kira nomor 2 gimana? Bila kita analisis bahwa posisi Anda pada soal ini ya, yaitu sebagai seorang asisten yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas dokter. Namun di sisi lain posisi Anda sebagai pelayan kesehatan juga harus memperhatikan betul-betul ya kesehatan dan keselamatan pasien serta SOP atau standar operasional prosedur. Nah, pilihan jawaban A itu kurang tepat karena posisi dokter dalam keadaan mabuk ya. Dalam keadaan mabuk, akal sehat dan nalarnya kurang jalan, sehingga meski Anda menegurnya, kemungkinan besar itu tidak akan dihiraukan. Pilihan jawaban yang B merupakan pilihan jawaban yang paling tepat. Karena apa? Karena pada posisi mabuk, biasanya akal sehat dan nalar seorang itu kurang jalan dan berpotensi membahayakan orang lain. Sehingga untuk mencegah tindakan malpraktek ya, itu teman-teman melaporkan kepada atasan itu adalah merupakan tindakan yang paling tepat. Kalau pilihan jawaban yang C itu merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat karena membiarkannya berarti kalian juga ikut terlibat dalam tindakan malpraktek ya, yang bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien. Pilihan jawaban yang D juga merupakan pilihan yang kurang tepat karena Anda telah membantu seorang yang bisa saja mencelakakan pasien dan berbuat malpraktik dan tidak tercermin sikap sebagai seorang pelayan kesehatan yang profesional. Nah, demikianlah sobat semuanya sedikit gambaran contoh soal dan jawaban tes wawancara yang kemungkinan akan ditanyakan pada seleksi P3K tahun 2021. Silakan teman-teman subscribe channel Calon Guru ini supaya nanti jika ada video terbaru saya terkait dengan P3K akan mendapatkan notifikasi masing-masing ya. Dan update terus informasi P3K. Saya doakan teman-teman semua nanti bisa lolos P3K 2021 1 juta formasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.